Anda masih menyaksikan Ruang Jurai, upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah daerah setempat, mulai dari peningkatan fasilitas hingga menjalankan program kerja strategis. Pada segmen fokus kali ini pemirsa, kami menghadirkan wawancara khusus bersama dengan PJ Bupati Tulang Bawang Barat M. Firsada. Berikut wawancara selengkapnya. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam segmen Fokus. Pemirsa, pada segmen Fokus kali ini sangat spesial karena saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah M. Firsada, PJ Bupati Tulang Bawang Barat. Dan dalam hal ini kami akan membahas terkait pendidikan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selamat siang Pak Firsada, apa kabar Pak Bupati? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Sehat Pak, gimana kabar di Tulang Bawang Barat Pak? Ya aman, lancar. Aman lancar ya Pak? Iya. Oke Bapak, kita akan membahas terkait pendidikan Pak di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebenarnya seperti apa sih Pak saat ini pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat? Apakah menurut Pak Firsada ini sudah merata pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat? Terima kasih. Kabupaten Tulang Bawang Barat ini usianya baru 14 tahun ya. Diresmikan 3 April 2009. Penduduknya saat ini berjumlah 302.569. Terdiri dari 9 kecamatan dan 100 desa kelurahan atau TIUH. Dunia pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat bergerak maju, kualitasnya semakin meningkat. Dalam kategori angka rata-rata lamanya sekolah, Tulang Bawang Barat ini berada pada posisi sedang. Jadi di angka 67%. Jadi kalau nasional itu 85%, kita di angka 67%. Artinya anak-anak usia mengenyam pendidikan atau mengenyam sekolah itu sampai 67, artinya antara 6 sampai 7 tahun. Artinya sudah lebih dari sekolah tingkat dasar. Dalam kategori ini kita meningkatkan pendidikan ini dari 4 unsur ya. Pendidikan itu tidak lepas dari 4 unsur ya. Sarana prasarana pendidikan, kemudian kurikulum, yang ketiga itu adalah tenaga pendidik atau guru, dan yang keempat siswa. Yang sarana dan prasarana kita memang ada kekurangan jumlah sekolah tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Kalau SD relatif banyak di Tulang Bawang Barat, itu 190-an SD, namun SMP masih berkisar angka 80-an. Dari segi unit, karena SD ini harus melanjutkan ke SMP, makanya harus diupayakan agar tamatan SD bisa tertampung di SMP. Kalau menambah sekolah baru, unit sekolah baru, itu memerlukan waktu dan biaya. Maka saya memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan, mengambil kebijakan untuk menambah rombongan belajar, rombel. Jadi misalnya dalam satu SMP, kelas 1-nya itu hanya menerima biasanya 5 lokal atau 5 kelas, ditambah 2 atau 3 kelas. Kalaupun ruangnya tidak memadai, diupayakan pagi sore. Jadi seluruh siswa yang tamat SD bisa tertampung di SMP. Kenapa harus gitu? Karena kita akan mengejar angka harapan lama-lama sekolah dari 67. Target kita
tahun depan bisa 70. Tahun Terus berikutnya meningkat Pak terus. Sehingga tidak ada lagi yang putus sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Itu dari sarana prasarana. Yang kedua dari kurikulum. Kurikulum ini kan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tetapi perlu yang namanya kreasi, inovasi para tenaga pendidik untuk menerapkan kurikulum. Kita ketahui sekolah dasar itu anak-anaknya kan pada usia 7 sampai 12. Anak-anak ini senang bermain. Jadi kurikulum itu diimplementasikan dalam suasana diatur sedemikian rupa belajar sambil bermain. Sehingga anak-anak itu merasa wah belajar ini menyenangkan. Nah, itu yang menjadi perhatian kami. Sehingga kualitas anak-anak sekolah dasar ini bisa meningkat. Dalam menghitung itu lebih cepat, dalam menulis itu lebih tepat. Nah, tapi Pak, ketika kita ngomongin kurikulum Pak, pasti di dalamnya harus ada pengajar yang berkualitas juga. Bapak setuju? Setuju. Nah, memang tenaga pendidik kita ini jumlahnya hampir 3.000 ya, mendekati 3.000. Indikator tenaga pendidik yang berkualitas itu sejauh ini dilihat dari telah lulus sertifikasi. Maka kalau sudah lulus diberikan tunjangan sertifikasi. Dari 2.900-an guru ya, itu baru 60% yang lulus uji sertifikasi. Untuk bisa uji sertifikasi harus sarjana. Artinya masih ada guru yang belum sarjana. Nah ini kita dorong, kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas guru melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana, ke tingkat magister. Bekerja sama dengan universitas terbuka, bekerja sama dengan perguruan tinggi lainnya. Sehingga diharapkan kualitas guru ini meningkat. Kalau guru meningkat pendidikannya, pengetahuannya bisa menerapkan kurikulum di Tulang Bawang Barat. Nah, yang ketiga tadi sarana prasarana, yang kedua kurikulum, guru dan siswanya, Bapak terakhir deh. Siswa sekarang ya, siswa itu kita melihat dari anak usia sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari data kependudukan, berapa yang bisa ditampung di sekolah. Jangan sampai anak usia sekolah tidak mempunyai akses untuk sekolah. Kita kombinasikan, kalau ada yang namanya penerimaan siswa dengan zonasi, itu berdasarkan tempat tinggal ataupun jarak. Tetapi kita mengkombinasikan kalau dalam pendidikan dasar ini, yang penting siswa mempunyai akses. Karena program kita kan program wajib belajar. Tidak boleh anak yang putus sekolah atau tidak mempunyai akses untuk sekolah. Pak Bupati, saya melihat juga Bapak ini sangat konsen sekali Pak dalam dunia pendidikan. Bahkan Bapak terus mendorong agar para pengajar dan juga siswanya ini terus peduli akan pendidikan Pak. Tapi saat ini kita juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak juga Pak dari warga, terkhususnya mungkin di kabupaten Pak, yang masih berpikiran bahwa mungkin sampai SD saja, sampai SMP saja itu sudah cukup gitu. Seperti apa tanggapan Pak Bupati ataupun ajakan dari Pak Bupati agar terus melek akan pendidikan Pak Bupati? Jadi dalam beberapa pertemuan ke masyarakat, kemudian kita seluruh jajaran pemerintah kabupaten itu mengadakan sosialisasi, himbauan kepada masyarakat bahwa yang namanya belajar tidak mengenal usia, menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Jadi jangan pernah puas terhadap strata pendidikan.
Jadi ada pepatah mengatakan semakin banyak kita belajar, semakin merasa kita ini bodoh. Nah, semboyan-semboyan, himbauan-himbauan seperti ini mulai dirasakan masyarakat. Ternyata benar, kita harus belajar. Belajar itu tidak hanya di jenjang pendidikan, bisa otodidak, apalagi dengan teknologi informasi sekarang, bisa melalui online, bisa melalui Google, semua bisa diakses. Jadi himbauan-himbauan jangan pernah berhenti belajar. Belajar sepanjang hayat itu benar-benar tertanam di masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bapak, kita juga melihat nih bahwa kalau misalkan kita ngomong pendidikan Pak, tidak hanya melulu terkait pendidikan akademik saja, tapi non-akademik itu juga penting Pak. Prestasi di luar akademik gitu Pak. Seperti apa menurut Pak Firsada ya, Anda memandang di setiap sekolah, apakah para gurunya ini sudah kreatif seperti Bapak bilang tadi untuk bisa mengembangkan soft skill dari para siswanya? Jadi dalam pertemuan terakhir saya hadir di sekolah SMP 2 Tumi Jajar. Saya mengajak dialog para guru-guru. Saya menyampaikan bahwa anak usia sekolah itu ada masa atau periodenya. Anak SD 7 sampai 12 itu kecenderungannya bermain. Maka terapkanlah belajar sambil bermain. Pendidikan menengah SMP dan SMA itu adalah menunjukkan suatu bakat. Maka perbanyaklah ekstrakurikuler. Buat kegiatan olahraga yang bisa mengarahkan prestasi, kemudian dialog-dialog, lomba, mata pelajaran. Jadi ekstrakurikuler ini akan memunculkan bakat siswa. Kalau ini tidak diterapkan, hanya belajar pada satu komunikasi satu arah, maka anak-anak ini akan jenuh. Dan dia akan menyampaikan bakatnya, energinya, itu di luar sekolah. Maka terjadilah yang namanya tawuran, bullying. Gitu. Jadi kalau ini disalurkan, anak-anak menengah atas dan menengah pertama ini, mereka akan ada ruang untuk mengimplementasikan, berekspresi. Kalau dia olahraga, dia bisa menunjukkan prestasinya. Kalau dia dalam mata pelajaran bisa menunjukkan kemampuan pengetahuannya. Nah, kalau tingkat perguruan tinggi itu berbeda lagi. Perguruan tinggi pada saat usia 18 sampai 25 itu diperlukan suatu pendapat, argumentasi. Maka disediakanlah ruang diskusi. Semua harus bisa bicara, menyampaikan pendapat. Kita gali argumentasi mereka. Sehingga anak-anak kita mulai SD, menengah, perguruan tinggi, itu memang benar-benar mempunyai kemampuan yang diharapkan pada jenjangnya. Dan prestasinya pasti akan meningkat. Pak Firsada, tadi Anda juga sempat menyinggung terkait kenakalan remaja. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa saat ini bahayanya Pak, ketika siswa ingin berekspresi tapi negatif Pak. Mungkin bisa ke tawuran, geng motor. Seperti apa Pak Firsada ini ya untuk menekankan kepada jajaran Anda, terkhususnya di bidang pendidikan Pak, untuk bisa menangkal semua ini Pak. Gitu, karena anak muda adalah generasi bangsa ya Pak. Tahun 2045 adalah Indonesia emas Pak. Seperti apa Pak? Jadi memang kita ini mendapat bonus demografi. Artinya anak-anak usia muda ini penduduknya yang paling banyak. Pada saat dia mengenyam pendidikan menengah dan atas, disitulah dia akan menunjukkan energinya. Dia memerlukan ruang ekspresi. Jadi setiap sekolah harus bisa memberikan ruang dan mengarahkan anak-anak ini. Anak-anak ini usianya antara 12-13 sampai 18-19 tahun. Ada yang terjadi tawuran, geng motor, itu karena tidak memiliki
ruang untuk berekspresi. Sekolah hanya dilakukan pembelajaran satu arah. Jadi setiap sekolah di Tulang Bawang Barat harus ada ekstrakurikuler. Belajar harus dua arah. Anak-anak yang berbakat basketbol, sediakan lapangan basketbol. Adakan kompetisi, sehingga energinya bisa disalurkan. Sang juara pasti akan menunjukkan bakatnya di dalam turnamen basket. Demikian juga sepak bola. Adakan turnamen-turnamen sepak bola, bulu tangkis. Jadi anak-anak ini menyalurkan bakatnya, ekspresinya pada ruang kompetisi, ruang turnamen. Kalau mereka sudah berprestasi, mereka akan lelah. Artinya di rumah akan istirahat. Tetapi kalau anak-anak ini di sekolah hanya terbatas waktunya, kurikulum tidak ekstrakurikuler tidak ada, turnamen tidak ada, maka dia akan lari ke jalan, bertemu dengan orang lain, mulai mengganggu, yang diganggu akan tersinggung, terjadilah tawuran. Muncullah geng-geng motor. Maksimalkan namanya ekstrakurikuler, adakan kompetisi dan turnamen, sehingga anak-anak kita sehat berprestasi. Baik, terima kasih Pak Bupati Firsada sudah bergabung bersama saya di Fokus kali ini. Terima kasih Pak sudah konsen sekali dalam dunia pendidikan. Kita harapkan semoga kualitas pendidikan di Tulang Bawang Barat terus meningkat dan sumber daya manusianya juga terus berkualitas. Setuju Pak Bupati? Semoga. Amin. Terima kasih Pak Bupati, sehat selalu. Pemirsa, itu tadi diskusi saya bersama dengan M. Firsada, PJ Bupati Tulang Bawang Barat. Usai sudah perjumpaan kita dalam Fokus kali ini, saya Karisma Kristi beserta rekan kerja petugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.